Silakan masuk. Nah, apa masih ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, setahu kami, ada rasio yang menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan menghasilkan laba. Nah, rasio itu adalah rasio profitabilitas. Kami sudah membaca sedikit tentang ini, tapi masih ada beberapa hal yang belum kami pahami. Bolehkah Ibu menjelaskannya untuk kami? Benar sekali, Witis. Rasio profitabilitas ini memang sangat penting untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Lebih singkatnya lagi, rasio profitabilitas ini menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai aktivitas bisnisnya. Jadi Bu, apa saja jenis-jenis rasio profitabilitas yang biasanya digunakan? Ada banyak jenis rasio profitabilitas, tapi yang paling sering kita gunakan adalah gross profit margin atau GPM, operating margin atau OPM, dan net profit margin atau NPM. Namun, untuk lebih memudahkan kalian dalam memahaminya, mari kita ambil contoh dari laporan keuangan PT Veridemior Chemical pada tahun 2023. Pertama yang akan dibahas adalah gross profit margin atau GPM. Nah, GPM ini dapat dihitung menggunakan rumus penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan dibagi penjualan bersih dan dikalikan dengan 100%. Pada laporan keuangan dapat kita lihat bahwa penjualan bersih pada tahun 2023 perusahaan ini yaitu sebesar 3.500.000 dan beban pokok penjualannya yaitu sebesar 1.500.000. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh GPM sebesar 57,1%, yang berarti perusahaan memiliki laba kotor sebesar 57,1% dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai net profit margin atau NPM. NPM ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih setelah pajak bagi pendapatan penjualan bersih dikalikan dengan 100%. Diketahui laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 sebesar 953.400 dan penjualannya yaitu sebesar 3.500.000. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus NPM, maka diketahui NPM perusahaan ini yaitu sebesar 27,2%, yang berarti perusahaan untung 27,2% dari total pendapatan. Selanjutnya adalah operating margin atau OPM. OPM ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih sebelum bunga dan pajak penghasilan bagi penjualan dikalikan dengan 100%. Diketahui laba bersih sebelum pajak pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.213.400 dan penjualannya yaitu sebesar 3.500.000. Dari perhitungan menggunakan rumus tadi dapat diketahui bahwa operating margin perusahaan yaitu sebesar 34,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba operasi dari hasil penjualan bersihnya adalah sebesar 34,6%. Jadi, semakin tinggi nilai margin, semakin baik dong Bu. Wah, benar sekali Maria. Semakin tinggi margin berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya-biayanya. Lalu Bu, ada juga rasio ROA, ROE, dan ROI. Apa perbedaannya ya Bu? Wah, bagus sekali pertanyaannya Witis. Mari kita bahas lagi satu persatu. Pertama ada Return on Total Asset atau ROA yang dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dan dikalikan dengan 100%. Diketahui laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 yaitu sebesar 953.400 dan total asetnya yaitu sebesar 3.897.706 rupiah. Dengan dihitungnya ROA dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Nah, ROA PT Veridemior Chemical yang telah dihitung menggunakan rumus tadi yaitu sebesar 24,5%, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 24,5% dari total aset yang dimiliki. Perusahaan juga harus selalu membandingkan ROA dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
Hal ini penting untuk menilai apakah tingkat pengembalian aset sudah optimal dibandingkan dengan standar industri dan pesaing utama. Berikutnya ada Return on Equity atau ROE. ROE ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dan dikalikan dengan 100%. Laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 adalah sebesar 953.400 dan total ekuitasnya yaitu sebesar 3.385.941. Dari situ maka dapat dihitung dan dihasilkan ROE perusahaan ini adalah sebesar 28,1%, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 28,1% dari total ekuitas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal dari pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Namun, jika perusahaan tersebut telah memilih untuk meningkatkan utang yang tinggi berdasarkan standar industri, ROE yang tinggi hanyalah merupakan hasil dari asumsi risiko keuangan yang berlebihan. Nah, berikutnya adalah Return on Investment atau ROI. ROI ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100%. Maka setelah dihitung menggunakan rumus ROI tadi, diketahui bahwa ROI perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 24,5%. Hal ini berarti perusahaan mampu menghasilkan pengembalian atau keuntungan sebesar 24,5% dari total investasi yang ditanamkan. Jadi, kalau boleh disimpulkan Bu, ketiga rasio itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tapi dari perspektif yang berbeda-beda ya. Benar sekali Hani, ROA ini lebih berfokus pada efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROE pada pengembalian bagi pemegang saham, dan ROI pada pengembalian atas investasi secara keseluruhan. Terus, bagaimana hubungan antara margin dengan rasio-rasio yang tadi, Bu? Yap, tentu terdapat hubungan yang erat antara margin dan rasio-rasio lainnya. Margin yang tinggi biasanya akan berkontribusi pada tingkat pengembalian yang tinggi pula. Namun, perlu diingat bahwa ada faktor lain yang juga mempengaruhi ROA dan ROE, seperti tingkat perputaran aset dan leverage. Oh, begitu ya, Bu. Bu, saya juga pernah dengar tentang EPS atau earning per share. Apa yang dimaksud dengan earning per share ya, Bu? Nah, kalau earning per share atau EPS itu menunjukkan jumlah laba yang diperoleh selama periode berjalan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS ini dapat dihitung menggunakan rumus laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Diketahui, laba bersih setelah pajak perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 953.400 dan jumlah saham yang beredar yaitu sebanyak 30 miliar lembar saham. Nah, maka setelah dihitung menggunakan rumus EPS tadi, diketahui EPS perusahaan PT Veridemior Chemical adalah sebesar Rp31,78, yang artinya setiap lembar saham perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp31,78. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas ini merupakan salah satu dasar penilaian kondisi keuangan perusahaan yang menggunakan komponen neraca dan laporan laba rugi. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Dari perhitungan rasio-rasio profitabilitas PT Veridemior Chemical pada tahun 2023, maka diperoleh GPM sebesar 57,1%, NPM sebesar 27,2%, OPM sebesar 34,6%, ROA sebesar 24,5%, ROE sebesar 28,1%, ROI sebesar 24,5%, dan EPS sebesar Rp31,78 per lembar saham. Persentase rasio-rasio ini telah menunjukkan profitabilitas yang baik. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar lebih baik ataupun tidak,
Maka rasio profitabilitas PT Veridemior Chemical pada tahun 2023 harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan perusahaan lain di bidang industri yang sama. Terima kasih banyak Bu Aira. Penjelasan Ibu sangat jelas dan membantu kami memahami rasio profitabilitas. Baik, terima kasih kembali.